PowerPoint saya bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Utuh atau separuh? Utuh, Bu. Utuh ya? Iya, masalahnya saya harus menanyakan kayak begini, soalnya kalau yang gretong-gretong gitu, kalau yang gratis-gratis itu biasanya biasanya tidak genep ya, nggak bisa utuh sempurna seperti kalau kita membayar Zoom begitu ya. Kita pakai yang ini yang semoga tetap masih bisa diikuti mahasiswa, tidak menghilangkan esensi untuk transfer informasi. Ya, baiklah, kita mulai tentang tahap teknologi DNA rekombinan. Kemarin, minggu kemarin, mahasiswa sudah tahu apa itu PCR, apa itu yang dibutuhkan, apa itu pengertian vektor, enzim, dan lain sebagainya ya. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya harap kalian untuk definisi-definisi itu sudah kalian bisa pahami. Ya. Capaian pembelajaran khusus ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tahap teknologi DNA rekombinan sebagai dasar pemahaman bioteknologi modern. Apa saja yang diperlukan pada tahap teknologi DNA rekombinan? Yang pertama adalah bagaimana caranya membuat sebentar ya, ini ada iklan ini. Sebentar. Sebentar sama Mbak dulu. Oke, sebentar ya. Boleh Kak ngajar dulu bentar ya. Jadi pasnya dulu. Sebentar ya Mbak Mas, ini ada iklan sponsor ini. Sebentar ya. Main tenda? Jadi pasang tenda gitu? Ya. Iya. Pasang tenda sama kakak. Pasang tendanya. Mohon maaf untuk iklannya ini. Kita ulangi untuk tahap teknologi DNA rekombinan. Apakah slide saya sudah bisa terlihat lagi, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Ya, yang perlu diperhatikan dalam tahap teknologi DNA rekombinan adalah yang pertama tentang pembuatan molekul DNA. Yang menjadi poin penting adalah adanya DNA target, DNA yang memang kita inginkan untuk disisipkan, kemudian DNA vektor sebagai tempat penyisipan dan gabungan atau penempelan antara DNA target dan DNA vektor. Itu untuk tahap 1 mengenai konstruksi atau pembuatan molekul DNA. Berikutnya adalah bagaimana molekul DNA atau plasmid DNA yang kita buat dalam DNA rekombinan itu bisa dimasukkan ke dalam sel tanaman inang. Ya. Berikutnya adalah seleksi untuk mengetahui apakah DNA rekombinan yang kita masukkan ke dalam sel inang itu berhasil terekspresi atau tidak. Jadi ini 3 tahapan dalam teknologi DNA rekombinan. Ya. Untuk konstruksi molekul DNA rekombinan. Aduh, maaf ini sebentar ya Mas Mbak. Ini banyak sekali. Bentar ya.
Ya, mohon maaf sekali ya Mas Mbak, iklannya banyak sekali dan malah tadi sempat kepencet sehingga sign left ya, sign out. Ya, eh, mohon dimaafkan ya, semoga ini tidak terjadi lagi. Tapi memang kendalanya kalau kuliah pagi kemudian di rumah seperti inilah adanya. Untuk kita kembali ya, semoga slide-nya sudah bisa terlihat. Ya, untuk konstruksi molekul DNA rekombinan, tadi saya sebutkan ada 3, yaitu target, DNA target yang ingin kita sisipkan, kemudian DNA vektor, kemudian bagaimana cara penempelan atau penyambungan antara DNA target ke dalam DNA vektor. Ya, untuk tahap penyiapan DNA target, kita harus tahu atau kita harus bisa memilih DNA target yang mana yang akan kita sisipkan. Sumbernya bisa dari organisme manapun, baik bakteri, tanaman, dan lain-lain. Ini ada contoh DNA targetnya misalnya GenCry ya, ke sebuah vektor plasmid. GenCry ini adalah gen yang memberikan informasi berupa insektisidal kristal protein, sehingga apabila tanaman tersisip, halo, oke, apabila tanaman disisipi oleh gen ini, maka tanaman yang kemudian didekati oleh hama tertentu, maka hama tersebut akan terkena racun, ya. Racun perut, sehingga perutnya bisa membusuk ya, warna coklatan, sehingga pada akhirnya serangga itu mati. GenCry ini diisolasi dari Bacillus thuringiensis ya. Bacillus thuringiensis bentuknya basil, kemudian ini gram positif, kemudian dia mempunyai peritrik di seluruh bagian selnya. Nah, GenCry ini ya tadi saya sebutkan bersumber dari bakteri Bacillus thuringiensis ya. Ini misalnya ini adalah sekuen DNA dari Bacillus thuringiensis. Nah, GenCry-nya hanya pada sequence tertentu, tidak semuanya, sehingga kita perlu memotong untai DNA ini menjadi untai DNA yang hanya spesifik menginformasikan mengenai GenCry-nya saja. Ya, ini berpasangan, berkomplement ya, 5335 ya. Kemudian tahap berikutnya adalah isolasi DNA. Ya, untuk isolasi DNA kemarin sudah disampaikan oleh Bu Wayan Ani ya, tahapannya seperti apa. Kemudian untuk mempertahankan DNA tersebut agar tidak rusak ya, karena kondisi lingkungan kan berubah, sehingga perlu adanya senyawa yang bisa digunakan untuk menjaga kestabilan dari DNA tersebut, sehingga dibutuhkanlah penyangga, larutan penyangga, atau yang biasa disebut buffer. Nah, GenCry diisolasi, kita membutuhkan apa dalam hal ini? Kita membutuhkan, ini setelah isolasi kemudian PCR ya, sehingga dihasilkan untaian yang banyak. Kemudian kita membutuhkan adanya enzim pemotong GenCry ini, sehingga terpotong pada sekuen tertentu yang memang menyandikan GenCry. Nah, timer ini kalau misalnya kita tidak tahu mau timer apa yang digunakan untuk memotong, kita bisa setting, kita bisa buat lewat software yang tersedia di internet.
misalnya NCBI begitu ya. Nanti kita kemudian setelah kita buat primernya dengan aplikasi software yang tersedia, kita bisa langsung order primer tersebut. Primer tersebut bisa memotong pada untayan tertentu sesuai yang kita inginkan. Tetapi untuk penyisipan Genfly ini sudah sudah familiar untuk menggunakan dua jenis primer, ya. Dua jenis enzim restriksi sebagai pemotong. Ya. Enzim tersebut ada dua jenis, yaitu EcoR1 dan BAMH1. Nah, EcoR1 ini nanti akan memotong daerah sebelah kiri dari Genfly, sedangkan BAMH1 akan memotong sebelah kanan dari sequence yang Genfly berada di dalamnya. Pemotongan Genfly ini dengan enzim restriksi itu ada yang menyebutkan sebagai gunting molekuler karena dia memotong secara molekuler, ya, tidak secara harfiah atau sungguh-sungguh dia menggunting, tetapi sifatnya seperti gunting, memotong pada tempat yang kita inginkan. Nah, enzim restriksi endonuklease EcoR1 akan memotong sequence GAATTC pada atau di antara G dan A-nya. Ya, sedangkan BAMH1 akan memotong GGATTC di antara G dan G-nya. Sehingga dihasilkan ujung yang runcing, ya, agak menjorok. Kalau EcoR1-nya agak menjorok ke kiri, kalau BAMH1-nya agak ke kanan, sehingga ujungnya runcing, ya. Emang ada yang tidak runcing? Ada. Beberapa enzim restriksi menghasilkan ujung yang tumpul atau blunt end. Sedangkan untuk yang EcoR1 dan BAMH1 akan membentuk sticky end atau ujung lengket, atau ada yang bilang ujung runcing, atau ada yang bilang ada yang menyampaikan T-end, ya, sehingga bentuknya seperti T, gitu ya. Jadi ujungnya itu seperti T, sehingga ini nanti ketika ditempelkan kepada plasmid vektor, plasmid vektor itu akan sesuai, begitu ya. Nah, kemudian kita tadi sudah coba untuk memotong DNA target kita. Kemudian kita harus sisipkan kemana nih? Ke DNA vektor. Nah, DNA vektor itu contohnya adalah plasmid. Plasmid, semoga kalian masih ingat apa itu plasmid. Plasmid adalah ekstra kromosomal. Jadi dalam bakteri misalnya itu terdapat dua jenis kromosom. Yang satu kromosomnya bentuk untayan, yang satu bentuknya sirkuler. Nah, plasmid ini yang sirkuler di luar kromosom, sehingga disebut ekstra kromosomal. Ya. Nah, bentuknya sirkuler ini untuk bisa menempelkan DNA target tadi harus dipotong juga, ya. Dipotongnya dengan apa? Dengan enzim yang sama, sehingga nanti bisa menempel pada ujung yang tepat, gitu ya. Nah, oleh karena itu DNA target pun, DNA vektor pun kita potong agar nanti ujungnya sama-sama sticky end, ya. Nah, ini kita potong, ini plasmid, ya. Bentuknya sirkuler atau bentuknya lingkaran, kemudian kita potong menggunakan enzim restriksi endonuklease dalam lab, ya. Jadi EcoR1 dan BAMH1 memotong pada pada ujung kiri dan kanan, sehingga menghasilkan ujung yang
sticky end. Jadi kalau kita ingat-ingat yang tadi, DNA target itu kompatibel banget, ya. Kita lihat ini. Ini hasil DNA target, sedangkan ini adalah hasil pemotongan dari DNA plasmid. Ya, gitu. Kemudian disisipkan DNA targetnya. Disisipkan, ditempelkan dengan cara apa? Dengan bantuan enzim ligase. Ada yang menyampaikan bahwa penyambungan ini diistilahkan sebagai ligasi, ya, karena menggunakan enzim ligase. Jadi DNA target, ya, yang dendrite itu kemudian disambungkan ke dalam DNA vektor plasmid yang bentuknya sirkuler, ya, yang keduanya sama-sama dipotong oleh enzim restriksi EcoR1 dan BAMH1. Kemudian setelah ini ditempel, maka akan menghasilkan molekul DNA rekombinan. Nah, ini ilustrasinya tadi. Ini targetnya, dendrite, ini ditambahkan plasmid, kemudian ditambahkan enzim ligase, hasilnya adalah molekul DNA rekombinan. Nah, saya ada video untuk ilustrasi. Kira-kira ini bisa dilihat atau tidak? Videonya terlihat? Masih hitam Masih semua. hitam, Bu. Oh, Semua. wow. Oke. Ini, oh. Tapi sampai sejauh ini kalian bisa paham. Oh ya Allah. Ya, sampai sejauh ini bisa kalian pahami? Insya Allah paham, Bu. Oh iya, bismillah ya. Nah, ini sudah bisa terlihat di sini? Atau masih belum? Masih belum, Bu. Malah screen itunya hilang. Oh, iya ya. Ya, memang kayaknya tidak bisa saya berikan ya. Ya sudah, nanti saya kirimkan linknya saja ya, agar kalian bisa lihat sendiri. Oke lah. Wah, sebentar. Ini memang kalau apa namanya, kalau pakai teknologi dan kita tidak kuasai sungguh-sungguh gitu, rasanya kok yo menjadi hambatan ya. Memang lebih enak luring daripada daring, tapi keadaan seperti ini sehingga tidak memungkinkan untuk kita luring. Semoga semester depan keadaan lebih baik sehingga kita bisa luring. Sebentar ya, saya coba setting dulu ya, Mbak Mas. Baik, Bu.
Kalau ini masih belum terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi nggak ada suaranya ya? Sebentar, ini yang mana ya? Aduh, memang agak-agak gaptek ya. Sebentar, ini kok saya sendiri sih. Ya, oke lah. Itu dulu saja ya, Mas, Mbak. Saya kembali ke materi karena memang apa namanya, ternyata untuk menampilkan video tidak semudah yang saya bayangkan. Kemarin sudah bisa, tapi sekarang mungkin ada kendala yang saya nggak paham kenapa. Oke, kita kembali. Slide saya sudah bisa terlihat. Halo. Layarnya share-nya jadi putih semua, Bu. Wow. Ya, itulah. Ya. Oke, terima kasih informasinya. Kalau ini bagaimana? Kita sudah kembali ke share screen belum ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah punya DNA rekombinan, kita harus melakukan transformasi atau memasukkan molekul DNA rekombinan kita ke sel inang. Nah, ini adalah disebut transformasi. Dapat secara alami atau pula dapat dengan buatan di laboratorium. Ya, intinya kalau pada saat transformasi itu sel inang mampu menerima DNA asing atau DNA rekombinan yang kita masukkan, kemudian sesuai, maka ini disebut kompeten. Ya. Ini ada ilustrasi transformasi genetik pada sel inang. Ada dua di sini, misalnya untuk transformasi dengan fragmen DNA dan yang satu dengan plasmid. Ketika dimasukkan untuk yang DNA fragmen itu dimasukkan ke ke inang, kemudian terjadi transformasi yang stabil, sedangkan yang satu bisa terjadi transformasi yang tidak stabil atau tidak berhasil. Sedangkan ini ketika dimasukkan DNA plasmidnya, kemudian terjadi transformasi yang stabil. Ini sel inangnya prokariot ya, contohnya sel bakteri yang bukan jaringan tanah. Berikutnya, transformasi genetik. Caranya bagaimana? Tadi sebutkan ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami misalnya ini transformasi tidak langsung menggunakan perantara dari bakteri Agrobacterium tumefaciens, ya, atau Agrobacterium rhizogens. Kalau yang tumefaciens itu mengakibatkan tumor inducing atau membuat gol ya, seperti bengkak-bengkak, itu hiperplasia pada tanaman, atau ada yang menyebutnya sebagai bengkak mahkota atau tumor mahkota. Sedangkan Agrobacterium rhizogens ini menyebabkan tidak bengkak tetapi kayak semacam akar gitu ya, serat-serat akar. Kemudian ada transformasi langsung juga, misalnya dengan biolistik atau particle bombardment, atau ada yang menyebutnya sebagai gene gun, ya, dengan pistol gene, ya. Kemudian electroporation, ada juga dengan microinjection, ada dengan menggunakan heat shock. Ya. Nanti ini satu persatu kita ulas sedikit.
Saya juga akan berikan linknya untuk kalian bisa lihat YouTube-nya sehingga kalian juga bisa membayangkan apa yang dilakukan pada saat transformasi. Transformasi tidak langsung. Nah, ini memerlukan bantuan Agrobacterium primifasciens. Itu adalah sedianya adalah patogen ya, patogen yang menghasilkan untak mahkota, ya, crown gall. Kalau Agrobacterium rhizogens itu menyebabkan hairy, jadi kayak berambut ya, daerah akarnya. Agrobacterium primifasciens itu menghasilkan plasmid TI atau tumor inducing atau penyebab tumor. Ya, sedangkan rhizogens memiliki plasmid RI. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambar di mana Agrobacterium primifasciens bisa menginfeksi jaringan tanaman. Nah, bagaimana caranya transformasi itu berlangsung dengan media Agrobacterium primifasciens ini? Ini bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi di dalam plasmid tumor inducing atau plasmid terdapat bagian yang disebut DNA atau transfer DNA. Bagian ini ditransformasikan dari Agrobacterium ke dalam sel inang tanaman. Jadi Agrobacterium itu akan menginfeksi tanaman apabila tanaman menghasilkan atau memberikan eksudat. Eksudatnya apa? Bisa berupa fenol, ya, bisa berupa gula, sehingga bakteri tersebut mau menginfeksi, ya, karena merasa bahwa di situ ada sumber makanan. Nah, pada saat menginfeksi itulah apabila apabila bakteri tersebut tersisipi oleh plasmid yang kita isi dengan DNA rekombinan, maka itu secara tidak langsung bisa masuk ke jaringan tanaman inang. Jadi pada di plasmid terdapat di DNA, ya, di situ ada left border, right border, kemudian oncogenic region. Oncogenic region ini menyebabkan bengkak, ya. Ini untuk selnya ada kromosom, main DNA, kemudian di plasmid. Kemudian kalau nanti kita transformasi dengan Agrobacterium, ini yang berpindah nanti secara tidak langsung. Plasmid TI atau tumor inducing juga mengandung gen virulensi yang menyebabkan bakteri punya kemampuan transfer bagian DNA ke dalam sel tanaman inang. Juga ada origin of replication di dalamnya sehingga bisa menyebabkan plasmid ini memperbanyak atau bereplikasi secara mandiri, ya. Sehingga secara tidak langsung kalau sudah masuk ke luka, ya, karena bakteri itu bisa masuk ke jaringan tanaman apabila ada luka atau lubang alami. Tapi kalau tidak ada luka atau lubang alami, dia tidak bisa masuk dengan sendirinya. Ya. Gitu. Ini adalah gambar peta plasmid tumor inducing, ya. Ada auksin sitokinin. Auksin sitokinin inilah yang membuat hiperplasia. Kemudian ada snelloopin juga di situ. Dan yang plasmid ini memperbanyak ini ada origin of replication. Nah, proses terbentuknya crown gall nanti kalian bisa baca sendiri, tetapi intinya adalah bahwa tanaman akan menghasilkan eksudat senyawa fenolik. Ini contohnya acetylsyringon, ya, dari bagian yang terluka. Kemudian memicu Agrobacterium mendekat dan melekat pada bagian yang terluka.
Kemudian selanjutnya gen virulence pada plasmodium akan mendorong bakteri Agrobacterium mentransfer DNA-nya ke dalam sel. Kemudian terintegrasi ya pada tanaman inang, kemudian replikasi ya karena ada aurinya, kemudian ada opin di situ untuk pertumbuhan tumor, tetapi tidak berguna bagi tanaman inang. Beda kalau itu hanya Agrobacterium tanpa disisipi oleh DNA rekombinan. Mungkin yang akan lebih dominan adalah opin, auksin, dan sitokinnya, sehingga pertumbuhan hiperplasia saja, tetapi tidak ada penyisipan gen ke jaringan tanaman inang. Nah, ini gen Kai ini juga bisa disisipkan dengan metode Agrobacterium, tetapi metode ini tetap punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi, Agrobacterium tumefaciens, di situ di dalamnya ada DNA rekombinan, kemudian diinsertkan vektor dan target, ya, maksudnya DNA rekombinan, kemudian diintroduksi ke dalam jaringan tanaman, ya, kemudian nanti di dalamnya bisa berkembang. Ini juga ilustrasi yang hampir sama, saya pikir nanti kalian bisa lebih mendalami dengan video. Nah, kekurangan dari transformasi ini, karena ini diperantarai oleh Agrobacterium yang bisa mengakibatkan fungal, maka fungal ini kan hanya ada atau hanya umumnya menginfeksi tanaman lipotil ya, sehingga pada tanaman monokotil ini tidak selalu berperan. Tetapi ada pula yang berhasil menggunakan ini pada tanaman padi, gandum, ya, dan rye cereale ini bisa digunakan. Tapi umumnya lebih pada tanaman lipotil. Nah, untuk menjawab tantangan bahwa umumnya hanya bisa digunakan pada tanaman lipotil, maka ada transformasi secara langsung, direct gene transfer. Yang pertama, ini ditampilkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode transfer secara langsung. Kelebihannya bisa mengatasi transformasi pada tanaman monokotil, ya. Kemudian kelemahannya menghasilkan penyisipan gen dengan frekuensi yang besar, sehingga mengakibatkan gen yang penting malah berubah. Nah, ini ada kelemahannya ternyata. Seperti pada particle bombardment atau biolytic bombardment, atau ada yang istilahkan sebagai gene gun. Nah, pada gene gun ini relatif lebih mudah karena tidak membutuhkan mikro DNA yang banyak, ya. Ini saya pernah coba dulu di Jepang dengan Bu Sansan, pernah coba juga gene gun-nya, sasarannya adalah inang targetnya adalah kalus. Tetapi ada pula yang pernah langsung menginjekkan atau menembakkan gene gun ini ke tanaman. Ya. Jadi untuk particle bombardment atau gene gun ini kita menggunakan partikel emas. Aduh, apa nggak sayang tuh Bu, partikel emas gitu ya dipakai untuk insert gene gitu ya. Jadi jangan dibayangkan sebagai emas 24 karat atau emas yang dipakai oleh mbak-mbak dan ibu-ibu kalian ya. Jadi partikel emas ini sangat kecil sehingga ketika dilapisi oleh DNA ini bisa masuk ke jaringan tanaman. Nah,
inilah yang mengakibatkan bahwa partikel emas digunakan karena mudahnya masuk ke jaringan tanaman apabila dalam bentuk partikel, sehingga harus di coating dengan DNA, DNA-nya kemudian masuk, tetapi dengan hentakan atau tembakan yang sangat-sangat cepat, gitu ya, dengan menggunakan helium. Ya, ini ada dua di sini jaringan tanaman, ada explant, ada kultur embrio, ya. Ini ditembak, kemudian explantnya diupayakan untuk menjadi kalus embriogenik, sehingga kemudian bisa regenerasi menjadi plantlet atau tanaman sempurna. Nah, ini berarti membutuhkan teknik kultur jaringan. Nah, kultur jaringan akan kita bahas pada bab selanjutnya. Kemudian kultur embrio ini juga bisa digunakan sebagai materi target jaringan yang akan ditembakkan dengan partikel bombardment, yang kemudian dikulturkan dan regenerasi akhirnya menjadi tanaman sempurna. Nah, ini adalah instrumen dari bombardment system. Banyak ragamnya, ada yang bentuknya seperti chamber, ada yang bentuknya seperti pistol, ya. Tetapi pada intinya adalah di situ membutuhkan tekanan gas, ya, tekanan yang bisa akhirnya menembakkan tungsten berisi atau berlapis DNA, ya, yang kemudian ditembakkan ke dalam sel-sel target di sini. Ya. Nah, ini adalah mekanisme atau bagian-bagian yang ada pada bombardment sistemnya. Ini ilustrasi dari gene gun, atau ini juga di sini dalamnya ada gene gunnya juga, tetapi bentuknya tidak pistol, ya. Kemudian nanti dia akan menghentakkan partikel-partikel emas untuk ke kalus. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan gene gun kemarin tahun 2007 yang saya pernah coba di Jepang dengan Musansan, kalusnya itu di CCP gene berpendar fluorescence. Jadi hasilnya bisa dilihat pada 2 atau 3 hari setelah diinkubasi, kemudian dilihat ketika ada berpendar, berarti gennya masuk ke jaringan tanaman. Tetapi selayaknya itu senapan, kadang meleset dari target yang kita inginkan. Sehingga apa yang disebutkan tadi sebagai kelemahan, kadang ada yang frekuensinya besar sehingga gen-gennya tidak tepat sasaran, malah gen-gen penting itu bisa berubah. Sehingga spekulatif hasilnya ada yang menyebutkannya 1 per berapa ratus ribu begitu, ya. Di antara sekian banyak tembakan gene, hanya 1 yang tepat sasaran ke target inang yang kita inginkan, begitu, ya. Karena tembakannya random. Tahu aja. Ya, ini cara kerja mesin EDS 1000 HS system, kalian bisa lihat sendiri nantinya. Tetapi pada intinya di situ ada chamber atau ruang, ya. Di situ ada gas helium yang fungsinya untuk menembakkan, membantu agar partikel itu terhentakkan bisa keluar, ya. Kemudian ada tungsten atau mikropartikel, dalam hal ini emas, ya. Kalau membuatnya itu dengan cara dipampatkan, ya, ditekan, ya, tekan sedemikian rupa, tapi tidak pakai tangannya, dengan alat khusus, ya, sehingga mikropartikel itu bergabung dengan DNA-nya. Ini mesinnya.
berbentuk chamber, kemudian DNA rekombinannya ini adalah gold partikelnya, kemudian dimanfaatkan sehingga bisa bergabung, kemudian dengan bantuan bombardment tekanan dari helium ini bisa dikeluarkan ke dalam kalus. Kalus yang tertembak kemudian bisa diamati apakah memang tersisipi gen atau tidak. Berikutnya adalah menggunakan teknik electroporation. Namanya elektro berarti kita menggunakan kemampuan listrik. Listrik yang bagaimana? Di sini adalah listrik bertegangan tinggi. Ya. Jadi di sini kita harus menginkubasi tanaman dengan larutan buffer yang mengandung DNA dan kemudian diberi listrik. Ini ada yang bilang electric shock ya, atau kejutan elektrik ya di situ, dan berfungsi untuk transformasi tanaman serealia, padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Kelebihannya dan kekurangan yang ada pada teknik ini adalah transformasi dapat dilakukan terhadap sel atau jaringan, ini adalah suatu kelebihan. Kemudian tergantung bahan tanaman dan kondisi larutan untuk elektroforesis. Nah, kemudian hanya 40-50% yang inkubasi mengalami transformasi DNA, sehingga keberhasilannya 50% ya. Dan dari 50% itu sel dapat hidup, tadi seperempatnya ya. Nah, ini adalah gambaran dari elektroforesis, di mana di dalamnya kita menggunakan protoplasma, kemudian ada gen plasmid, kita juga memberikan buffer di dalamnya, kemudian kita beri voltase tinggi ya. Voltase tinggi, kemudian hasilnya pori-pori akan terbuka sehingga masuk ya plasmid yang kita inginkan. Berikutnya adalah dengan microinjection atau injeksi ya, atau suntikan ya. Ada yang menggunakan pipet untuk imobilisasi protoplas yang kemudian diinjeksikan makromolekul atau molekul DNA rekombinan. Boleh Mbak? Silakan Mbak, siapa Mbak Jihan ya? Oh iya ya Allah ya Robbi ya. Oke. Bagaimana ini? Terima kasih untuk pengingatnya ya. Saya beri waktu tambahan. Kalian habis ini ada kuliah nggak? Nggak ada. Oke, saya beri waktu tambahan ya. Setelah ini kita selesai, kemudian langsung ke kuis. Saya beri tambahan sesuai dengan apa yang saya ambil waktunya kali ini ya. Oke, tadi banyak sekali hambatan, terutama pada saat penayangan. Terima kasih untuk mengingatkan. Ya, berikutnya microinjection kita agak cepat saja. Ini dengan menginjeksi, ilustrasinya adalah seperti ini ya. Kemudian heat shock kita di situ dengan kejut panas. Menggunakan CaCl2 saja. Kemudian ada kejut panas, DNA-nya, plasmidnya kita masukkan ke dalam es, kemudian kita diamkan dan kemudian kita taruh pada water bath yang berisi air panas 42 derajat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam es kembali ya. Tidak terlalu lama dalam heat shock, hanya sebentar saja, beberapa detik, untuk kemudian membuka pori-pori sehingga sel inang bisa membuka dan DNA target yang kita inginkan bisa tersisip di dalamnya. Ya, itu kita coba untuk melihat bagaimana caranya kita mengetahui seleksi yang kita lakukan atau transformasi yang kita lakukan berhasil atau tidak. Kita bisa menggunakan senyawa antibiotik. Jadi pada saat kita mengisi di gen pada
jadi ngehang saya karena apa namanya terbatasnya waktu. Ya, pada saat di CCP kita juga memberikan atau memasukkan antibiotik, sehingga kalau kita mau mengetahui apakah seleksi kita berhasil atau tidak, kita bisa taruh di apa namanya media yang berisi antibiotik. Ya, kalau kalau gen yang kita masukkan transformasikan ke dalam jaringan inang itu berhasil, ada plasmidnya, karena plasmid itu mengandung antibiotik, ya, pertahanan terhadap antibiotik, maka ketika dimasukkan atau ditemukan pada media mengandung antibiotik, dia akan tumbuh. Sedangkan kalau plasmid yang tidak mengandung bahan antibiotik, ketika ditumbuhkan ke media antibiotik, dia tidak akan tumbuh. Ini seleksi yang pertama. Kemudian adalah adanya leksi. Leksi ini bisa membuat inaktivasi enzim beta-galaktosidase, sehingga ketika nanti digunakan pada medium X-Gal yang bakteri B berwarna putih, ini mencirikan dia tidak bisa inaktivasi beta-galaktosidase, sehingga ini adalah yang berhasil disisipi oleh plasmid. Sedangkan DNA rekombinan yang kita inginkan, sedangkan yang biru tidak. Begitu mungkin yang bisa disampaikan. Kita coba ini, karena saya memakan waktu 5 menit, saya tambah sekitar 6 menit untuk kuisnya. Silahkan, saya minta kalian untuk kembali ke Eldiru. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan bisa